Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nadia Reski Cayani. Nah, di minggu lalu aku sudah membahas mengenai pengantar hakikat sejarah sastra. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah sastra pada periode 1900 sampai 1933. Selamat menyaksikan. Bacaan liar dan Komisi Fur The Volkslektor. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi Fur De Volkslektor atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat, kabar, maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920-an. Sajak Yamin dan Rustam Effendi. Sebelum itu aku akan memperkenalkan siapa Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatkannya itu. Dia menulis puisi dan lakon yang berlatar belakang sejarah serta menerjemahkan sejumlah karya asing. Dua buku puisinya masing-masing terdiri dari satu judul. Yang pertama ada Tanah Air yang terbit pada 9 Desember 1922 berupa manuskrip di Pusat Dokumentasi Habib Yasin dan Indonesia. Kemudian ada Tumpah Darahku yang terbit pada 26 Oktober tahun 1928. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam sastra Indonesia modern. Nah, setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggang politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Rustam Effendi. Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat. Beliau meninggal pada tanggal 24 Mei 1979 di Jakarta. Dia bekerja menjadi guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa di tahun 1926 sampai 1927, yaitu pemberontakan PKI, Sulungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan KNIL. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Bukunya yang sudah terbit yaitu ada Bebasari tahun 1924, sebuah drama bersajak. Buku ini dianggap sebagai drama pertama di dalam sejarah sastra Indonesia modern yang pernah ditulis, bahkan dalam bentuk sajak. Dan Percikan Permenungan tahun 1926, kumpulan puisi. Dari segi sejarah sastra Indonesia, buku ini penting karena merupakan sandiwara pertama yang ditulis dengan bahasa Indonesia dalam bentuk sajak. Sejumlah puisinya juga ada dalam antologi Pujangga Baru, Prosa dan Puisi pada 1963, susunan Habib Yasin. Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara Buah Tangan Merah Resi Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya juga terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya, roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan 1926, Buah Tangan Kejora, kemudian Pertemuan 1927, Buah Tangan Abas Sultan Pamuncak,
Salah Pilih 1928 karangan Nur Sultan Iskandar. Cinta yang Membawa Maut 1926 karangan Abdul Agar dan Nur Sinah Iskandar. Yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan Inggris Partai pada tahun belasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Sanusi Pane. Selanjutnya, Sanusi Pane, seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujaga Baru. Pria kelahiran Muara Siponi, Sumatera Utara 14 November 1905 ini juga berprofesi sebagai guru dan redaktur majalah dan surat kabar. Ia juga aktif dalam dunia pergerakan politik. Seorang nasionalis yang ikut menggagas berdirinya Jombang Taksbon. Karya-karyanya banyak diterbitkan pada 1920 sampai 1940-an. Kemudian beliau meninggal di Jakarta 2 Januari 1968. Bakat seni mengalir dari ayahnya Sultan Panguraban Pane, seorang guru dan juga seniman. Pada 1929 sampai 1930, ia mengunjungi India. Kunjungannya ke India sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Sepulang dari India, selain aktif sebagai guru, ia juga menjadi redaksi majalah Timbul, berbahasa Belanda lalu punya lampiran bahasa Indonesia. Ia banyak menulis karangan-karangan kesusastraan, filsafat, dan juga politik. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya Pancaran Cinta dan Prosa Berirama 1926, Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927, Air Langga, drama dalam bahasa Belanda 1928, Enzamut, Karo Daud, drama dalam bahasa Belanda tahun 1929, Madah Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1931, naskah drama Kertajaya tahun 1932, naskah drama Sandiakala di Majapahit tahun 1933, dan yang terakhir naskah drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sekian videoku mengenai sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.